في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah salat subuh di Masjid Al-Falah, hafizakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, menjaga, meridhai dan memberkahi kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang insyaallah senantiasa Allah berkahi, Allah ridhai, kembali kita semua Allah berikan kesempatan untuk menyambung kembali, menjaga keistiqomahan kita, melanjutkan ngaji kita, yaitu setiap pekan ya. Biasanya setiap pekan kita ada ngaji, berbagai macam kajian ya. Yang kalau sama saya ngajinya adalah tentang sirah nabawiyah ya kan. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pagi hari ini, cuman sambil kita cari batasnya ya, insyaallah, karena terakhir kita menjelang Ramadan kita sudah berhenti dulu. Kita akan lanjutkan pada pagi hari ini. Tapi sebelum melanjutkan, mungkin sedikit sebagai prolog ya. Kita ada satu sunnah hasanah ya. Sunnah hasanah tradisi di mana ketika kita selesai menunaikan ibadah Ramadan, kita memaksimalkan berbagai macam ibadah kita kepada Allah, memperbaiki hablun minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melewati atau melewat beberapa ibadah yang kita maksimalkan. Tentu saja kita juga harus perbaiki juga hubungan kita dengan sesama manusia. Inilah tanda kesempurnaan Islam, bahwa Islam ini di samping memperhatikan bagaimana hubungan kita dengan Khalik, Sang Pencipta, juga kita harus memperhatikan kita hubungan kita dengan makhluk sesama, atau kita kenal dengan hablun minan nas. Maka ketika kita sudah memaksimalkan ibadah kita hablum minallahnya, maka tidak boleh juga kita mengabaikan hablum minnasnya. Kita saling memaafkan, saling memperbaiki, saling mendoakan ya. Di antaranya tradisi atau sunnah hasanah yang diajarkan oleh baginda, kita selalu saling mendoakan. Mudah-mudahan setiap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima setiap ibadah. Di samping itu kita juga saling mendoakan agar kita semua termasuk orang-orang yang al-maqbulin, yang ibadahnya diterima, dan juga al-faizin, orang-orang yang meraih kemenangan ya. Karena selesai menunaikan ibadah Ramadan, artinya kita telah berusaha untuk ya memaksimalkan ibadah kita, melawan hawa nafsu kita, melawan haus, lapar, dan berbagai macam ya tantangan, sehingga kita bisa selesai menunaikan ibadah Ramadan. Di antara bukti bahwa tanda-tanda bahwa seseorang itu ibadahnya diterima manakala dia istiqomah melanjutkan ibadah-ibadah sebelumnya. Jadi ibadah-ibadah yang kita yakini sebagai kebaikan itu manakala bisa kita
lanjutkan, kita istiqomah, ya pertanda bahwa insya Allah amal-amal kita diterima. Karena kebaikan-kebaikan itu akan membuahkan kebaikan yang lain. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan dari berbuat baik kecuali kebaikan. Kalau para ulama, diantaranya Syekh Hasan Basri mengatakan, min jazail hasanat al hasanatu ba'daha. Di antara balasan dari kebaikan-kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya. Maka kita berhusnudzon, ya, kita berbaik sangka dan berharap kepada Allah. Mudah-mudahan, ya, Allah berikan kesempatan ini untuk menyambung kembali, melanjutkan ibadah-ibadah kita ini sebagai pertanda dan sekaligus doa pada kita semua bahwa ibadah-ibadah kita insya Allah Allah SWT berkenan menerima. Kita terakhir sudah mengkaji, ya, tentang Isra dan Mi'raj, ya. Nah, ini juga termasuk bagian dari kondisi di mana Rasulullah SAW itu sedang mengalami masa-masa yang sangat berat. Ini dalam rangka atau dalam kondisi puncak-puncaknya baginda sallallahu alaihi wasallam mengalami masa-masa yang sangat susah setelah ditinggal wafat oleh pamannya, juga ditinggal wafat oleh istrinya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam ketika kondisinya sangat berat, dakwahnya sana sini di Mekah ditolak, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam itu, ya, mencoba, ya, berusaha untuk menyampaikan dakwahnya keluar dari kota Mekah. Yang kita kenal ada namanya dakwah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Di sini disebutkan khurujuhu ila Taif li da'wati ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarnya baginda sallallahu alaihi wasallam menuju kota Taif dalam rangka berdakwah. Caranya kita bahwa ketika berdakwah di satu sisi belum bisa diterima, ya kita jangan hanya berpangku tangan, ya, tapi kita coba mengupayakan yang lain. Cari kondisi yang berbeda, cari cara baru, tempat baru, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda ketika merasa bahwa dakwahnya di Mekah itu nggak berkembang, ya, sana sini ditolak, bahkan tantangannya semakin berat, maka beliau mencoba menawarkan keluar dari kota Mekah, yaitu menuju kota Taif. Kota Taif itu ya kurang lebih 80 sampai 100 kilo, ya, dari kota Mekah, ya. Ada sekarang paket umroh plus Taif, ya. Nanti naik bis, ya. Nah, di sekarang ini Taif sudah dibuat begitu menarik, ya. Ada berbagai macam tempat-tempat yang sangat. Jadi mungkin kalau di sini Taif ini kalau di Jakarta itu ya puncaknya. Jadi dingin, banyak buah-buah, ya kan. Di sana ada satu tempat yang terkenal, ya, namanya ada Masjid Ibnu Abbas, ya kan. Nanti di situ banyak orang juga jualan-jualan buah-buah, ada kurma, ada delima. Delima itu gede-gede sekali, itu paling 10 real dapat 3, ada kan. Gede sekali, dapat 4 yang dibuat. Jadi ternyata baginda sallallahu alaihi wasallam itu pergi ke Taif dalam rangka berdakwah. Tentu kalau kita cerita Taif sekarang dengan Taif zaman dulu masih beda sekali, ya. Nah, di sini disebutkan ba'da mauti Abi Thalib wa Khadijah, setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, istaddal bala, lalu kesulitan, ujian dakwahnya itu semakin keras, semakin berat. Sehingga Rasulullah SAW kemudian mencoba, ya. Kemudian beliau keluar dalam keadaan berjalan kaki ditemani oleh Zaid bin Harisah, ya, seorang hamba saya. Kemudian pergi melakukan dakwah ke kota Taif. Kharaja sayran 'alal aqdam dhihaban wa 'audan. Beliau berjalan kaki berangkatnya maupun perginya. Kurang lebih 80 sampai 100 kilo, ya kan. Jalan kaki di zaman itu, ya kan.
Di sini dikatakan wahiyya tab'udu nahwa samanina kilo min Makkah, kurang lebih 80 kilo. Wa ma'ahu maulahu Zaid bin Harisah, itu ditemani oleh maula. Maula itu seorang hamba yang sudah dimerdekakan, namanya maula, namanya Zaid bin Harisah. Dalam rangka untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mencari dukungan. Nah, dalam perjalanannya menuju Taif disebutkan wa kana kullama marra ala qabilatin fit tariq da'ahum ila Allah falam tujib ilaihi wahidatun minha. Itu semakin membuat baginda merasa berat juga. Jadi sepanjang jalan menuju Taif itu beliau juga tidak henti-hentinya menawarkan dakwah Islam kepada beberapa orang yang ditemui. Perjalanan menuju Taif itu kurang lebih 80 sampai 100 kilo. Ternyata dalam perjalanan pun ketika ketemu dengan orang atau ada satu kelompok orang atau ada seseorang kemudian ditawari untuk mengikuti Islam. Tetapi disebutkan tidak ada satupun yang mau menerimanya. Jadi yang kita bisa bayangkan, ternyata ini Islam yang sudah kita peluk oleh kita, oleh orang tua kita, kakek moyang kita itu Masya Allah. Ini padahal perjuangan baginda SAW yang begitu berat, tidak mudah ya. Nah, kan. Falamma intaha ila Taif, kemudian setelah sampai di Taif, amida ila salasati ikhwatin min ru'asa'is Saqif. Lalu baginda SAW setelah sampai di Taif langsung menuju kepada 3 tokoh. Ini juga strategi di dalam berdakwah, strategi dalam melakukan satu program ya. Jadi ketika baginda SAW sampai di Taif itu langsung ditujulah 3 tokoh. Karena asumsi beliau ketika tokoh-tokoh yang berpengaruh ini sudah mau mengikuti dakwah beliau, berarti sudah yang lain gampang ya kan. Seperti Ustadz Fadlan Karomatan ya, yang berdakwah di Papua ya kan, Ustadz Sabun ya, gitu kenal itu kan. Ternyata ketika beberapa tokoh yang sangat berpengaruh ya, kepala-kepala sukunya sudah ikut dakwah beliau masuk Islam, udah yang lain tinggal semua itu. Satu kampung, satu daerah ikut semua. Itulah yang diharapkan oleh baginda SAW. Makanya ketika beliau sampai di kota Taif, menuju langsung yang orang yang dikenal oleh beliau, mungkin namanya sudah dikenal, ini si fulan ini tokoh-tokohnya di sini ya. Yaitu 3 orang ini namanya Abdu Yalil, kemudian Mas'ud, kemudian Habib. Ini semua adalah abna'u Amr bin Amir As-Saqafi. Ini 3 orang tokoh ini adalah anak-anak dari Amr bin Amir As-Saqafi. Lalu baginda SAW mendatangi beliau-beliau 3-tiganya itu lalu menyampaikan dakwahnya. Harapannya itu beliau Masya Allah luar biasa strateginya, dengan keyakinan begitu percaya diri. Insya Allah kalau 3 orang ini sudah takluk mengikuti dakwah Nabi, yang lain akan gampang. Tapi apa ya, dikata yang namanya hidayah itu memang hak Allah, hak prerogatif Allah. Nabi Muhammad tuh nggak bisa memberi hidayah. Nah, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau suka. Inginnya sih ini tokoh-tokoh yang berpengaruh ini mau mengikuti dakwah Nabi biar yang lain nanti gampang semua yang ikut. Begitu ya. Ternyata 3 tokoh ini semuanya tidak yang mau menerima dakwah Nabi. Bukan sekedar tidak mau menerima, tapi mereka menolaknya dengan sangat menyakitkan. Dengan penghinaan. Tidak cukup hanya mereka saja yang menghina, tapi mereka juga menyuruh budak-budak, menyuruh anak-anak untuk menghinakan Nabi SAW. Untuk mengusir Nabi Muhammad SAW. Sini sebutkan diantaranya salah satu dari mereka ketika ditawarin dakwah, kemudian ada yang mengatakan, amma wajadallahu ahadan ghairak.
Masa kamu ngaku sebagai nabi, sebagai rasul, mengajak kami untuk masuk Islam. Emang nggak ada orang yang selain kamu, kenapa kamu yang jadi nabi gitu. Itu penghinaan ya. Dianggap kok nggak mungkin kamu itu orang kayak kamu bisa jadi nabi gitu kan, jadi rasul. Ada yang menghina lagi, wallahi la ukallimuka abadan. Ah, saya tidak akan mau melayani kamu. Oh, ngapain? Bicara sama kamu percuma. Ya, jadi nggak percaya sama sekali. Ada yang mengatakan huwa yumritu siyabal Ka'bah in kana Allah arsalah. Kalau kamu benar-benar rasul maka saya akan sobek ini kain Ka'bah. Ini penghinaan juga ya. Kalau memang kamu, artinya mereka itu bukan sekedar menolak tapi mereka menghina ya. Makanya ada satu hadis yang lain dalam riwayat Ibnu Aisyah itu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW itu tentu mengalami masa-masa yang tentu sangat berat ya, sangat menyakitkan, sangat menyulitkan ya, sangat membuat duka, membuat hati terluka. Di antaranya adalah peristiwa Uhud. Peristiwa Uhud ini peristiwa yang bagi Nabi SAW dan para sahabat itu sangat berat. Karena di situ paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muttalib juga mati, dan matinya atau syahid, dan syahidnya itu dihinakan sekali ya. Perutnya dibedah, kemudian dan seterusnya ya. Kemudian ada 70 sampai 80 sahabat juga menjadi syahid. Baginda Nabi SAW pun juga terluka ya kan. Sekian sahabat yang melindungi Nabi Muhammad juga terluka. Itu sangat berat. Secara fisik itu sangat berat. Tapi pernah Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah SAW, pernahkah ada masa-masa yang paling susah ya bagimu, atau masa kapan yang paling memberatkan bagimu? Ternyata Baginda sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan masa yang paling berat adalah masa ketika beliau dakwahnya ditolak di Taif. Nah, ini memang ya kondisi kejiwaan ya. Kadang-kadang orang itu merasa sangat berat, merasa sangat susah, merasa sangat tersakiti itu tidak mesti secara fisik, tapi mungkin secara batin. Kalau secara fisik itu peristiwa Uhud itu jauh lebih berat ya, karena sekian sahabat menjadi syahid, sekian banyak orang terluka, betapa kerugian begitu besar. Sedangkan dalam peristiwa Taif kan hanya Nabi Muhammad sama Zaid bin Harisah saja. Nah, itu pun ya beliau disebutkan memang sampai hatta khudibat bidima inala, sampai kakinya juga berdarah, dilempari dan seterusnya. Beliau juga terluka. Zaid bin Harisah juga terluka, tapi itu tidak seberat, itu ternyata lebih berat daripada peristiwa Taif. Jadi kalau lahiriahnya namanya peristiwa Taif itu sebetulnya lebih ringan ya. Tetapi ternyata menurut baginda Nabi ketika ditanya itu melebihi kondisi susahnya ketika peristiwa Taif. Wa aqama Rasulullah sallallahu baina ahli Taif 10 ayyam la yad'u ahadan min ashrafihim illa da'a. Faqalu ukhruj biladana wa aghru bihi sufaha'ahum. Jadi disebutkan baginda Nabi Muhammad SAW kurang lebih 10 hari berdakwah di kota Taif, di ubak-ubak istilah di situ. Disebutkan tidak ada satu tokoh pun yang penting yang berpengaruh, melainkan semuanya itu didakwai oleh Nabi Muhammad SAW. Cuman apa hasilnya? Mereka tidak mau menerima, tapi justru mereka itu mengusir. Kata beliau, kata mereka katakan, ukhruj min biladina, keluar kamu dari negeri kami. Ya kan? Kemudian di samping mereka itu menyuruh Nabi Muhammad pergi, diusir juga mereka membujuk, merayu atau menyuruh para anak-anak, para hamba saya untuk mengusir beliau dengan melempari dengan batu-batu kecil. Wa ja'alu yarmunahu bil hijarah hatta damiyat qadama. Kemudian mereka diperintahkan untuk melempari dengan batu sampai kaki beliau itu, telapak kaki beliau itu berdarah. Wa Zaid bin Harisah yaqihi binafsihi hatta asaba sujajun firasi. Sedangkan Zaid bin Harisah yang berusaha untuk melindungi dari lemparan-lemparan anak-anak itu, beliau pun terluka.
Kemudian fansarafa raji'an min at-Taif ila Makkah mahzunan. Lalu beliau pulang dalam keadaan sangat sedih, ya kan? Di Mekah ditolak, kemudian sudah melakukan perjalanan begitu jauh sampai di sana juga ditolak, ya bukan sekedar ditolak tapi diusir, ya kan? Sampai dalam kondisi sangat sedih beliau itu disebutkan dalam hadis ini waltaja ila haid litab'ati wa syi'a anni rabi'a wa hunaka jalasa tahta dhilli syajarah wa da'a bid'a'il masyhur. Sampai kemudian beliau minggir keluar dari kota Taif, kemudian berdiri atau kemudian sejenak istirahat lalu baca doa. Yang disebutkan doa pengaduan Nabi yang kalau kita baca itu sangat menyedihkan kalau kita tahu artinya. Allahumma ilaika ashku dha'fi quwati, ya Allah, aku mengadukan kepada Engkau kelemahan kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya upaya atau tenagaku, ya, kemampuanku, wa hawani 'alan nas, betapa hinanya aku di hadapan manusia, ya. Ya arhamar rahimin. Ya intinya baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sangat sedih kemudian memanjatkan doa. Ya, memang kita harusnya seperti itu. Karena tidak ada yang bisa menolong, ya, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah, tidak ada kecuali kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Muhammad SAW ketika ketika dakwanya ditolak kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kisah selanjutnya ketika Nabi Muhammad SAW dalam kondisi sangat sedih, memanjatkan doa. Lalu ada salah satu tokoh di sana, ada namanya Rabi'ah. Rabi'ah ini satu tokoh Quraisy, ya, yang masih juga punya belas kasihan. Ternyata ada dua putranya dari Rabi'ah ini kemudian dia melihat Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harisah dalam keadaan kelelahan. Kemudian dia menyuruh budaknya untuk memetikkan atau untuk memetik anggur lalu memberikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tetap aja di balik sekian banyak orang yang tidak suka kepada beliau, ya, sekian banyak tokoh menolak dakwah beliau, ada orang-orang baik juga. Secara kemanusiaan ada punya belas kasihan. Maka Nabi Muhammad SAW ketika istirahat di kebunnya, kemudian dipetikkan anggur. Nah, di sana memang terkenal, ya, kalau kita ke Taif itu memang buah-buahan, kemudian bunga-bunga itu kayak di puncak deh kalau ditanam itu berbagai macam tanaman itu bagus. Anggur, delima, kemudian berbagai macam bunga-bunga itu di ditanam di sana, kemudian nanti bunganya diambil, kemudian itulah yang jadi minyak wangi. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harisah istirahat, tiba-tiba datanglah seorang budak, ini budak dari dua putra Rabi'ah. Dia menghidangkan atau memberikan hadiah anggur. Namanya si budak itu namanya Addas. Addas ini nama budak dari Rabi'ah. Ini budak ini adalah orang Nasrani. Jadi agamanya Nasrani dari Ninawa. Nggak tahu Ninawa itu di mana. Jadi seorang budak beragama Nasrani jadi budaknya Rabi'ah. Rabi'ah ini punya belas kasihan menghidangkan atau menyuruh budaknya untuk menghidangkan anggur. Maka ketika Nabi Muhammad SAW sudah disajikan anggur kepadanya, diperhatikan sama si Adas ini, si budaknya. Ketika Nabi Muhammad mau mengambil anggurnya itu, dia membaca Bismillah. Jadi mengambil anggur, dia sambil baca Bismillahirrahmanirrahim atau baca Bismillah. Kata si Adas ini kata-kata yang tidak pernah diucapkan oleh orang sini. Gak ada orang pernah dengar kata-kata Bismillah, ya kan? Nah, begitu, ya kan? Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika dikomentari ini
nggak pernah ada orang mau makan atau melakukan sesuatu membaca bismillah. Terus Nabi Muhammad balik bertanya, "Man min ayyi baladin anta?" Wahai fulan, wahai budak, kamu itu dari negara apa? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Faqala, maka si budak itu mengatakan, ana Nasrani min ahli Ninawa. Saya ini orang Nasrani dari Ninawa. Faqala Rasulullah sallam min qaryatir rajulis salih Yunus ibni Matta. Oh, kamu berarti dari negerinya orang soleh, yaitu Yunus bin Matta. Jadi Yunus bin Matta itu seorang nabi yang dari Ninawa. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, oh berarti kamu itu dari negerinya orang soleh, yaitu Yunus bin Matta. Kemudian si fulan ini, si hamba saya ini tadi kemudian balik bertanya, wa mayudrika man Yunus bin Matta? Oh, apa yang dari mana kamu tahu Yunus bin Matta? Kok tahu Yunus bin Matta? Jadi karena dia orang Nasrani, tentu dia tahu juga agamanya. Itu kalau di zaman itu ya masih mengenal nabi-nabi, ya kan. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, ana Rasulullah, dzaka akhi kana nabiyyan wa ana nabiyyun. Saya ini adalah utusan Allah. Itu Yunus bin Matta itu juga nabi, sebagaimana saya juga nabi. Lalu ketika dijawab oleh Nabi Muhammad SAW seperti itu, lalu Adas ini, si budak itu langsung memeluk Nabi, mengecup kepala Nabi, mencium kedua tangannya dan kakinya, dan seterusnya. Itu begitu kagumnya, begitu menghormatinya, karena Yunus bin Matta itu tahu bahwa si Adas ini tahu bahwa ini adalah Nabi sebagaimana Yunus ibnu Matta. Setelah itu berarti di situ ada satu kejadian, ya. Kalau Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada tokoh-tokohnya tidak ada yang mau menerima, ternyata ada hamba sahaya yang berhasil masuk Islam, ya kan. Itulah yang kita ambil pelajaran, kita tidak boleh abai ya dalam segala hal. Ketika kita menerapkan syariat Islam, ketemu dengan orang kita salam, kita sapa, kita mau makan membaca bismillah, mau minum kita duduk baca bismillah, ya kan. Nah itu ternyata itu menjadi satu hal yang menarik tersendiri, ya. Mungkin untuk kita sama muslim nggak terlalu tertarik, ya kan. Tapi untuk orang-orang non muslim ini satu pintu, ya, bisa jadi wasilah datangnya hidayah, sebagaimana apa yang dialami oleh siapa? Adas tadi. Ketika Nabi Muhammad SAW mau makan baca bismillah, wah ini satu hal yang aneh, nggak ada orang di sini kan yang seperti itu. Lalu Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kamu itu dari negerinya saudara saya, orang hamba soleh Yunus bin Matta. Akhirnya dari situ kemudian Adas ini masuk Islam. Jadi intinya ketika Nabi Muhammad belum berhasil mendakwahi para tokohnya, ternyata ada hamba saya dari budak mereka yang kemudian masuk Islam. Lalu Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya pulang kembali ke Mekah, ya kan? Disebutkan sampai Nabi Muhammad SAW sampailah ke sebuah namanya Wadi Nakhlah. Wadi itu artinya lembah, Nakhlah artinya kurma. Nabi Muhammad SAW disebutkan seperti itu. Disebutkan falam wa kana ashaddu ma laqaitu minhu yaumal uqbah id uridat ala ibni Abdi Yalil bin Abdin. Ini disebutkan ini tadi kaitannya dengan ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa kondisi yang paling berat adalah ketika Nabi Muhammad SAW dakwahnya ditolak di Taif. Jadi ketika dalam perjalanan pulang tadi pertama mengalami peristiwa yaitu masuk Islamnya Adas. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya itu
karena beliau sangat sedih, sangat dalam kondisi sangat berat, kemudian tiba-tiba datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Muhammad SAW melihat ke atas, tiba-tiba kelihatan ada mendung ya, menaunginya. Kemudian beliau melihat malaikat Jibril. Jadi dalam kondisi beliau sangat berat, Allah Subhanahu wa taala utus malaikat Jibril ya untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Innallaha qad sami'a qawla qaumika wa ma raddu 'alaika wa qad ba'athallahu ilaika malakal jibal." Wahai Muhammad, sungguhnya Allah sudah tahu apa yang terjadi dan apa perlakuan kaummu atau kaum Taif kepadamu. Dan Allah sudah mengutus untukmu malaikat gunung. Lita'muruhu bima syi'ta fihim, agar engkau memerintahkan apa saja kepada para malaikat itu, terserah apa yang akan kamu perintahkan kepada mereka. Andai kata mereka diperintahkan untuk menimpakan atau untuk mengangkat gunung lalu menimpakan kepada mereka pun akan dilakukan. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a." Nah, jadi ketika Nabi Muhammad SAW ditawari, padahal beliau dalam kondisi sangat kecewa, sangat marah mungkin kepada penduduk yang menolak itu, sampai akhirnya Allah sebenarnya pun menguji, ya kalau memang kamu mau membalas mereka itu, didatangkanlah malaikat penjaga gunung ya. Kalau memang mau Nabi Muhammad itu, gunung itu akan diangkat, akan ditimpakan kepada mereka. Tapi Nabi Muhammad SAW justru beliau memilih ya kan, bal arju, saya tidak akan memerintahkan untuk membalas kepada mereka, tapi saya berharap agar Allah SWT kelak akan mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka, dari keturunan-keturunan mereka, orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak memusyrikkannya. Dan itu sudah banyak diijabah. Jadi di awal-awal Islam ini banyak tokoh-tokoh Quraisy itu yang sangat keras menentangnya, tapi nanti ada putra-putranya ya kan. Seperti namanya yang kita kenal ada namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu adalah putra dari Walid bin Mughirah. Mughirah itu orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad. Ada juga Abu Jahal, itu orang yang sangat keras memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi ada namanya putranya namanya Ikrimah. Ikrimah bin Abu Jahal itu jadi pejuang juga yang membela Nabi. Jadi ya apalagi kalau maunya kita rasakan sekarang ya. Sekarang kan sudah seluruh penduduk ya di Taif dan seterusnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, ketika Nabi Muhammad SAW itu nanti wafat, daerah-daerah itu kemudian mereka banyak yang murtad. Jadi setiap daerah yang dulunya sudah masuk Islam, ketika Nabi Muhammad SAW itu wafat, lalu mereka itu menjadi ragu. Wah, yang dulunya sudah Islam, mereka kemudian keluar dari Islam, atau ada yang kemudian tokoh-tokoh memanfaatkan kesempatan ini untuk jadi nabi, ngaku jadi nabi. Daerah ini ada seorang nabi ngaku jadi nabinya, gitu kan? Kecuali disebutkan yang tidak banyak murtad kecuali 3 kota saja, yaitu kota Mekah, kota Madinah, dan yang ketiga adalah kota Taif. Ini bagian dari doa Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika yang lain itu banyak yang murtad ya, bahkan karena memang kondisinya mungkin imannya belum terlalu kuat, pemahaman Islamnya belum terlalu mendalam, maka ketika dikabarin Nabi Muhammad meninggal itu mereka di samping sangat sangat sedih ya, ditinggalkan orang yang paling mereka cintai gitu. Makanya disebutkan dalam sirah itu sampai Umar bin Khattab pun pernah ragu ya. Siapa yang bilang kalau Muhammad itu wafat ya, mati ya. Saya penggal lehernya itu karena saking merasa bahwa ya tidak mau ditinggal mati oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi diingatkan oleh Abu Bakar, kata beliau man ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Ya, siapa yang menyembah Muhammad ya Muhammad sudah mati. Ya.
Nabi Muhammad itu sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya, ya mereka semua adalah manusia, ada waktunya ya mereka meninggal ya kan. Tapi disebutkan siapa yang menyembah Muhammad, ya Muhammad sudah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka innahu hayyun la yamut. Dia tidak akan mati. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, Maha kekal, ya kan? Maka ketika itu disebutkan banyak orang-orang yang murtad keluar dari Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tapi tiga daerah ini, tiga kota ini, kota Mekah, kota Madinah, kemudian Taif ini termasuk yang tidak banyak yang murtad. Sedangkan kota-kota yang lain dia ada yang keluar, kemudian ada yang mengangkat salah satu tokoh mereka jadi nabi, ya kan? Ada namanya Musailamah Al-Kazzab, ya kan? Dan beberapa tokoh yang ngaku sebagai nabi. Satu poin lagi, di samping Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan juga mengalami masa-masa yang sangat berat itu. Dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW sampai ke suatu tempat, tempat itu namanya Lembah Nakhlah. Wa fi tilkal lailah yusalli fasarafa ilaina farun wal jin. Sampai di situ disebutkan Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah bermalam di satu tempat di situ, kemudian sholat. Fasarafa ilaihi nafarun minal jin. Lalu mendatangi kepada beliau sekelompok dari golongan jin. Fastama'u qira'atahu. Kemudian mereka mendengarkan bacaannya. Walam yash'ur bihim ar-rasul. Dan Nabi Muhammad SAW tidak tahu, tidak menyadari kalau itu terjadi. Jadi di samping ada seorang budak namanya Adas masuk Islam, juga ternyata Allah SWT kirimkan golongan jin ya. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang bermalam istirahat di lembah Nakhlah atau Wadin Nakhlah, beliau kemudian membaca Al-Quran, ya kan? Sholat Qiyamul Lail, ternyata didatangin oleh jin-jin. Disebutkan Nabi Muhammad pun tidak tahu kalau didengarkan ya oleh para jin itu bacaan-bacaannya kan. Sampai kemudian Allah SWT turunkan ya surat ya, yaitu disebutkan di sini bahwa Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa para jin itu ikut menyimak bacaannya. Saya baca ayatnya, wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ketika kami datangkan kepada engkau wahai Muhammad sekelompok dari jin, yastami'unal Qur'an, mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Falamma hadaru, ketika mereka sudah hadir di dekatmu, qalu ansitu, kata mereka, kata tokoh mereka, wahai para jin, simaklah, ya kan? Falamma qudiya, ketika sudah selesai mereka menyimak bacaan, walau ila qaumihim mundirin, mereka balik kepada golongan mereka, ya keluarganya, komunitasnya dari kalangan jin, mereka datang untuk mendakwai mereka. Jadi ternyata Nabi Muhammad belum berhasil menaklukkan tokoh-tokoh manusia, tapi Nabi Muhammad itu sudah sekian banyak para jin yang kemudian masuk Islam, dan setelah mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, pulang kepada kaum mereka, lalu mereka menyampaikan dakwah. Qalu ya qaumana, kemudian para jin ini mengatakan, ya qaumana, wahai kaumku, inna sami'na kitaban, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab, yaitu bacaan Al-Quran tadi. Unzila min ba'di Musa, yang diturunkan sesudah Nabi Musa, yaitu sudah Taurat. Jadi maksudnya adalah Quran. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kepada kitab-kitab sebelumnya. Yahdi ilal haq, yang itu menunjukkan kepada kebenaran. Wa ila tariqin mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana, wahai kaumku. Ini kata jin kepada kelompoknya. Wahai kaumku,
Ajibu da'i Allah. Artinya apa? Sambutlah, terimalah dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi Muhammad menyeru kepada Islam, lalu para jin ini setelah tokoh-tokohnya menerima dakwah Islam itu menyeru atau menyuruh kepada anggotanya, ajibu da'i Allah. Kalian penuhi, kalian terima dakwah Nabi Muhammad SAW. Wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujzikum wa yujirkum min adzabin alim, dan Allah akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah, adapun orang yang tidak mau menerima seruan dari dai Allah, maksudnya Nabi Muhammad SAW, falaisa bimu'jizin fil ardi walaysa lahu min dunihi awliya, maka tidak ada kerugian bagi Allah, tapi kalian sendiri yang rugi. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu orang yang tidak mau menerima adalah dalam kesesatan yang nyata. Jadi intinya bahwa yang bisa kita ambil pelajaran dari sirah nabawiyah ini, pertama, betapa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan karunia agama Islam yang sangat luar biasa ya. Ini karunia yang paling mahal ya, ternyata sampai kepada kita ini tidak mudah. Nabi Muhammad SAW sampai sekarang umat Islam sudah sekian mungkin miliaran gitu. Ternyata itu adalah dulu begitu susahnya ya menyampaikan dakwah ini melalui perjuangan yang sangat berat. Maka kita harus betul-betul bersyukur, betul-betul bisa menjaga agama ini istiqomah ya. Ketika ada seorang sahabat namanya Sufyan bin Abdullah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, tolong berikan aku pesan yang dengan pesan itu saya tidak perlu lagi minta pesan nasihat kepada yang lain. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Pesan itu sangat singkat. Kata beliau, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah. Maksudnya kita jadi seorang muslim, jadi seorang mukmin. Kemudian apa? Summastaqim. Kemudian istiqomahlah. Jadi baik kita dapatkan memang secara warisan ya, kita orang tua kita, kakek moyang kita yang sudah jadi muslim, atau mungkin ada orang yang melakukan pencarian sampai akhirnya juga menjadi muslim ya. Tapi intinya kita sudah jadi muslim, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kewajiban kita istiqomahlah di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kita dalam keadaan muslim. Kita harus istiqomah. Jadi istiqomah itu artinya kita tetap konsisten menjaga karunia hidayah yang begitu mahal ini. Karena ini hasil dari perjuangan yang sangat berat ya, oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, terus sampai kepada guru-guru kita ya. Ini makanya kita jaga ya. Kita jaga minimal bagaimana kita ngaji, kita belajar ya, karena kita tidak pernah tahu kapan ini akhir hayat kita ya. Artinya menjaga istiqomah itu artinya kita kapanpun, dimanapun kita harus tetap dalam keadaan beriman ya, berislam, sampai suatu saat kita nggak pernah tahu kapan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita harus jaga ya, dengan cara ya terus. Makanya Allah SWT mensyariatkan kita ini sholat ini dibuat sering ya kan. Sholat wajibnya aja 5 kali. Supaya kita itu nggak jauh-jauh dari Allah. Kita udah lengah, asik tidur ya, segera dibangunkan, segera menghadap Allah.
sibuk nanti kerja, siang datang lagi kita sholat duhur, sholat asar, supaya kita semua bisa istiqomah. Ketika kita komitmen dengan syariat Allah, insya Allah kita kapanpun Allah mau panggil kita, insya Allah dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu barangkali kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan